Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirat al-kiram, para alim, para kiai, para masyayikh, para ustadz, wabil khusus kepada Al-Mukarram Gus Muhammad Al-Fayyad dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, segenap takmir Masjid An-Nur serta para jamaah kajian tafsir Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa hadir untuk mengawali kajian tafsir Al-Quran di Masjid An-Nur yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan niat kita dari rumah ke sini majlis dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh, dan kelak mudah-mudahan bisa menjadikan syafaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak bisa menikmati ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, untuk malam hari ini kita akan mengkaji kajian tafsir surat Al-Mulk, yaitu surat awal pada juz 29. Insyaallah untuk pembukaan sekaligus tawassul dan juga kajian serta tanya jawab akan kami serahkan langsung kepada beliau Al-Mukarram Gus Muhammad Al-Fayyad. Untuk para jamaah yang masih di luar, yang masih belum hadir, monggo dipersilakan bisa hadir dan naik ke Masjid An-Nur. Bagi yang belum bisa hadir, mudah-mudahan bisa diberikan keluangan waktu sama-sama mengharap berkah dari Masjid An-Nur sekaligus daripada berkah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Monggo kepada Gus Muhammad Al-Fayyad, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya al-mursalin wa ahli baitihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'an bi ihsan lamiddin. Wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya wassalihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa ila jami'il maitil mujtahidin wal ulama'il amilin, khususan al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal Mujaddidin as-Suyuti wa Syekh Muhammad Ali as-Sabuni, jami'il mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wa sairi masyayikhina fid din, wa ila jami'i walidina, abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, wa khususan ila muassisi jama'iyah Nahdlatul Ulama wa hadzal masjid al-mubarak Masjid An-Nur, wa jami'i salafina as-salihin, anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa fid din wa dunya wal akhirah. Bijahil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil Qur'anil azim syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Marilah kita bersama-sama meniatkan diri kita untuk mengaji Al-Qur'an dan mempelajari kandungannya. Khususnya dalam kesempatan majelis kali ini kita ngaji surah Al-Mulk juz 29 ya. Surah yang insyaallah sangat banyak atau sangat sering diamalkan oleh umat Islam di setiap harinya. Kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah, mencari ilmu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Dan nanti kita dahului dulu dengan pembacaan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari diikuti bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Sebelum kita mulai, saya mendapat keterangan ya dari sebuah literatur kitab baru-baru ini, sekitar seminggu yang lalu kira-kira, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat itu 5 ayat. Jadi ada pengakuan dari seorang sahabat, kami mengambil Al-Quran dari Kanjeng Nabi itu 5 ayat. Khamsan. Ada riwayat yang lain 10 ayat. Jadi saya akan pakai metode itu. Kita kalau ngaji maksimal 5 atau 10 ayat ya. Kenapa? Karena 5 ayat itu sudah sangat banyak untuk dipelajari dan dihayati dan dikerenungkan isinya. Nah ini. Jadi nanti mengenai kalau masih ingin lebih jelas hadisnya ini. Nah, jadi insyaallah kita ngaji 5 ayat dulu. Ini bukan apa-apa, memang ini adalah hal yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW sendiri ketika mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat. Surah Al-Mulk, mari kita artikan ya secara
Ini surah Al-Mulk artinya kerajaan. Surah ini ya punya nama lain surah Munjiyat. Jadi memang ada surah Munjiyat, itu surah Al-Mulk. Kemudian ada surat-surat atau surah-surah Munjiyat. Itu ada beberapa surat yang lain yang dimasukkan ke dalam surah-surah Munjiyat. Artinya yang menyelamatkan. Kenapa? Karena barang siapa membaca surah Al-Mulk, maka akan dijanjikan selamat dari dua hal, azab kubur dan azab di hari kiamat. Ya. Jadi salah satu nama dari surat Al-Mulk itu adalah surat Munjiyat. Jadi kita niat supaya kita selamat juga gitu ya, dari siksa kubur dan siksa nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Disebutkan dalam suatu hadis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin umatnya belajar tentang surah Al-Mulk. Beliau bersabda, "Wadittu anna tabarak." Ya, juga terkenal dengan surah Tabarak. Terkadang kalau ditanya surah apa? Surah Tabarak. Ya. Saya ingin surah Tabarak Al-Mulk ini ya. Fi qalbi kulli mu'minin, ada di hatinya setiap orang mukmin, kata Nabi. Jadi ini salah satu cita-cita Nabi, kalau bisa umatnya itu belajar surah Al-Mulk. Saya ingin surah Al-Mulk ini ada di hatinya setiap orang mukmin, kata Nabi. Memang ini bukan kewajiban. Karena kewajiban kita itu dalam kita beribadah, khususnya sholat, itu harus hafal surah Al-Fatihah. Selebihnya surah Al-Fatihah itu ya sunnah ya. Namun alangkah lebih baik untuk menyempurnakan ilmu kita juga belajar surah Al-Mulk. Ada apa di dalam surah Al-Mulk? Nah ini yang perlu kita ya, renungkan, kita pelajari. Jadi ini berjumlah 30 ayat, sangat padat. Saya kenapa menjatuhkan pilihan untuk malam ini ya, insya Allah ya, ini juga mungkin bagian dari ma'unah Allah pastinya kita supaya tambah dekat kepada Al-Quran. Karena saya ingat perkataannya orang ketika talbiyah dalam melaksanakan ziarah ke tanah suci ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ada kata al-mulk. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka, milikmu ya Allah, wal mulk, dan kerajaan. Jadi memang orang pergi ke tanah suci Mekah sekarang ini bulan Dzulhijjah, insya Allah 10 hari lagi sudah hari raya. Ini hari yang sangat barokah. Nanti saya akan sampaikan keutamaan beramal soleh selama bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari awal. Ini besok masih tanggal 2, jadi masih ada banyak kesempatan seminggu ini kita giatkan semua amal soleh. Salah satunya ngaji Al-Quran. Itu teringat dengan ucapan talbiyah, laka wal mulk. Jadi ini al-mulk itu memang kerajaan itu adalah milik Allah. Ini dalilnya di surat Tabarak ayat pertama. Mari kita artikan satu-satu dari tafsir surah tafsir Al-Jalalain ya, tafsir dan juga tafsir As-Sabuni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakah, maha suci. Yang dimaksud tabarakah ini maha suci sekaligus maha terus bertambah. Maha suci, zat yang terus bertambah kebaikannya itu.
Jadi pemilik barokah hanyalah Allah ya sebenarnya. Jadi kalau manusia itu punya barokah, itu karena dititipkan, diberikan oleh Allah. Jadi menjadi wasilah barokahnya. Tapi sebenarnya pemilik barokah itu Allah. Kenapa? Karena Allah menyebut tabarak, maha penuh barokah. Tapi arti secara literal tabaraka itu yang maha suci. Aitanazzaha an sifatil muhdatsin, maha suci dari sifat-sifat makhluk yang baharu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda dari makhluk yang lain. Ini tabarak artinya. Alladzi biyadihil mulku, maha suci, maha agung, ya, berbeda dari yang lain-lain. Siapa? Zat yang di dalam kekuasaannya atau di tangannya, ya. Al-mulku adapun kerajaan. Diterjemah, ditafsirkan alladzi biyadihi, yang di tangannya, artinya fi tasarrufihi, yang ada di dalam urusannya. Al-mulku adapun kerajaan. As-sultanu kekuasaan, wal qudratu dan kekuasaannya. Kenapa? Karena ada beberapa hal, kata Ibnu Abbas. Ada 8 hal yang hanya Allah bisa lakukan, hanya Allah yang mampu melakukannya. Dan ini sudah cukup memberi bukti bahwa Allah lah pemilik kekuasaan yang sebenarnya, bukan manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Pertama dan yang kedua ini ada 4 pasang perbuatan Allah, ya. Ada 8 semuanya, ya, tapi digolongkan menjadi 4. Kata Ibnu Abbas, biyadihil mulku, di tangan Allah. Ya, di sini tangan ini jangan ditafsirkan tangan-tangan beneran seperti tangan kita, jangan. Tapi ini tangan, ya, kita tidak usah tafsirkan. Pokoknya hanya Allah yang tahu artinya biyadihi itu. Cuman ditafsirkan di sini artinya di dalam urusannya Allah. Karena tangan itu bisa dijadikan lambang, bisa menjadi lambang dari pengurusan. Ya, kalau tangan, tapi bukan tangan manusia, bukan seperti tangan kita gitu. Jadi biyadi artinya di tangannya atau di dalam kekuasaannya, bisa juga ada. Namun akan lebih baik kita biarkan arti tangan itu, tapi kita tidak usah menafsirkan. Itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Artinya menurut keyakinan para ulama aswaja ahli sunnah wal jamaah. Biyadi yang ada di tangan Allah, al-mulku adapun kerajaan. Apa maksudnya? Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Jadi yang pertama memuliakan dan menghinakan. Ada orang yang oleh Allah dimuliakan, saat itu diangkat. Saya tidak usah jauh-jauh karena sekarang bulan haji, kita tabarruk supaya dapat barokahnya para haji yang para peziarah ke tanah suci. Kalau sudah masuk musim haji, saya mencantumkan doa tambahan. Allahumma rzuqni barakatal hujjaj wal umar waz zuwar. Ini, ya Allah, beri kami rezeki barokahnya para haji, para orang-orang yang melakukan umroh dan orang-orang berziarah ke tanah suci-Mu. Ya, kita mohon, meski kita belum ditakdir berangkat tahun ini, tapi kita mohon barokahnya supaya pahalanya dapat sama gitu. Ini Allah muliakan para orang-orang yang berkunjung ke tanah sucinya, itu Allah muliakan. Mereka disebut dengan duyufur rahman. Bahkan di gerbang bandara itu ditulis marhaban biyuduyufir rahman. Selamat datang kepada tamu-tamu ar-Rahman, tamu-tamu Allah. Menjadi tamu Allah itu kemuliaan. Kenapa?
Karena orang yang jauh dibuat dekat. Memang Allah Maha dekat. Allah Maha dekat, tidak pernah terhalang oleh jarak. Mau kita ada di rumah, Allah tetap dekat dengan kita. Namun kitanya yang jauh kepada Allah. Nah, dengan kita didatangkan ke tanah suci untuk bisa bersujud, sholat dan tawaf dan seterusnya di tanah suci, itu kita didekatkan kepada Allah. Kalau Allah terus dekat, kitanya yang merasa jauh dan kita masih sering menjauh kepada Allah. Nah, ini kemuliaan. Namun terkadang, mohon maaf ya, kalau itu terjadi pada saudara-saudara kita, ada orang yang enggan. Sudah jelas-jelas sedang diberi tiket untuk bisa berangkat. Kemuliaan, enggak mau. Ini ujian terbesar. Ketika orang diminta memilih antara akhirat dan dunia, dia memilih dunia. Ini ujian keimanan. Banyak saudara-saudara kita itu sudah dapat panggilan, enggak mau berangkat. Ada yang menunda karena alasan ini aneh. Kecuali darurat ya, kayak sakit ya. Tapi ada yang karena alasan belum punya uang, ada yang alasan belum siap, ada yang alasan masih ada bisnis yang nggak bisa ditinggal, misalnya usaha dan, masya Allah, saya ngambil hikmah betul dari hal-hal tersebut. Seandainya saya ada di posisi itu bagaimana? Belum tentu saya juga kuat iman saya gitu ya. Tapi ini ujian dan ini banyak menimpa umat Islam sekarang. Ada juga yang berangkat benar, tapi nyampe di sana bingung, bahkan menyesal. Saya kok nyampe sini ya, pulang aja lah. Ya Allah, ini. Padahal dia sedang hampir ya mendapat kemuliaan, bisa saja saat itu Allah yudhillu mayyasha Allah. Naudzubillah, Allah hinakan dia. Allah campakkan dia. Ini yang kita takut. Makanya ketika kita membaca ayat ini, kita benar-benar memohon, ya Allah, muliakan aku sebagaimana Engkau memuliakan orang-orang di kerajaan-Mu, kan gitu. Jadi di kerajaan Allah langit bumi ini, semua itu Allah mungkin ya lakukan. Allah bisa muliakan, Allah bisa hinakan. Yang kedua, Allah hidupkan, Allah matikan. Ini hanya Allah yang bisa ya, menghidupkan, mematikan orang. Ya banyak saudara-saudara kita sedang kritis, sakit ya. Ini bainal di antara hidup dan mati kan. Makanya mau tidak mau kita menjadi iman kembali iman kita menjadi kuat ketika kita sedang ada di dalam kondisi seperti itu. Kita yakin hanya Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wa yughni wa yufkir, Allah membuat kaya, Allah membuat miskin. Jadi ini dua hal yang sama-sama Allah bisa kenakan kepada hamba-hambanya. Wa yu'ti wa yamna, dan Allah memberikan dan Allah mencegah. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang Allah lakukan kepada makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi biyadihil mulk. Ya. Allah adalah raja, Allah yang di dalam kekuasaannya ada kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun, adalah maha berkuasa. Saya ingin sedikit menambahkan renungan saja ya, karena kita ngaji Al-Quran itu ya paling kita harapkan manfaat yang paling dekat. Karena kalau syafaat itu nanti di hari kiamat, insya Allah barang siapa sungguh-sungguh mendekat kepada Al-Quran, insya Allah dapat syafaat. Tapi yang paling dekat di majelis kita ini apa? Hati kita ini sembuh dari penyakit-penyakit. Jadi saya niatkan Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada ini. Apa penyakit? Penyakit ragu ini. Ini penyakit yang paling banyak menimpa orang sekarang. Mungkin tidak kafir, tidak.
Kalau kafir terlalu jauh mungkin karena dia tidak ingkar kepada Allah, tapi hampir kafir gitu. Kenapa hampir kafirnya? Karena ragu-ragu itu. Ini bahaya ini. Ragu itu apa? Tidak yakin kepada kudrah iradahnya Allah ya. Tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, maha memiliki kemampuan untuk mengubah apapun. Dia lebih yakin kepada usahanya sendiri, kepada keluarganya, kepada kenalannya dan seterusnya. Ya. Jadi kita ingat kembali wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang, ada cerita ya. Jadi ini biar tambah mantap keimanan kita, karena kalau kita nggak dapat tambahan keimanan ngaji berarti ada yang salah gitu ya. Niat kita ngaji atau cara kita ngajinya salah mungkin ya. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk menambah menjadi tambahan keimanan, hidayah bagi kita. Orang-orang mukmin ya, amin. Ada orang cuman jualan sayur. Ya. Berapa tahun yang lalu dia daftar haji, sekarang dipanggil. Jadi rasan dengan tetangganya, kok bisa ya cuman jualan sayur berangkat haji gitu. Dia lupa, tetangganya lupa kalau Allah maha berkuasa. Cuman memang mohon maaf, masalah ibadah haji ini sangat-sangat ruwet sekarang itu. Kenapa? Karena selain banyaknya orang yang mendadak dipanggil dan banyaknya orang yang juga tidak siap, akhirnya banyak hal yang terjadi. Banyak cerita-cerita saya menemukan, ada beberapa cerita yang menarik gitu ya. Tapi satu, saya menjadi pengamatan saya, orang rupanya lupa, banyak lupa bahwa Allah itu maha qadir, maha berkuasa. Ya. Saya menulis begini di, oh ya, ini mumpung saya bawa HP gitu. Ini sebagai bekal mudah-mudahan manfaat supaya kita tidak terjebak di dalam keraguan-raguan ya. Ini karena ini bulan haji, saya menghormati syiar Allah berupa haji ini supaya kita tambah yakin. Saya akan bacakan ini status saya yang sempat saya tulis. Ya. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita. Insya Allah tahun depan, insya Allah ada yang haji di sini. Semuanya haji nanti, amin ya. Insya Allah dapat panggilan. Ibadah haji adalah ujian niat, keyakinan kepada Allah, keikhlasan, tawakal atas rencana dan pengaturan Allah. Nah ini. Ya di sini alladzi biyadihi, ya. Kesiapan dan kesigapan memenuhi panggilan Allah dan kepercayaan kepada janji Allah serta amanah menjaga perjanjian dengan Allah. Ini ujiannya orang haji. Ujiannya, ya saya tulis ini, seorang calon haji akan digoda dengan keraguan pada niat, kepercayaan pada usaha dan dana, overthinking, kalkulasi biaya. Berapa biayanya? Overthinking ya, terlalu banyak mikir ya artinya. Overthinking, kalkulasi biaya. Keengganan memenuhi panggilan Allah. Kepentingan di luar ibadah. Ada loh orang berangkat haji, niatnya nyampe sana bukan ibadah. Jualan atau wisata. Sekalianlah jalan-jalan ke Turki katanya. Atau niatnya bukan ibadah sudah, tidak setia dan fokus kepada prosesi ibadah, penyesalan dan kurangnya bersyukur yang berakhir dengan haji yang tidak mabrur. Nauzubillah min dzalik ya. Nah ini sedikit renungan kami. Memang kita lupa bahwa Allah memiliki kudrah dan kehendak Allah. Kalau sudah berkehendak kepada sesuatu maka Allah akan wujudkan itu. Nah ini. Baik sedikit lagi ditambahan. Alladzi khalaqal mautah, yang menciptakan al-mautah kepada kematian wal hayatan dan kehidupan, liyabluwakum,
agar menguji siapa Allah, ayyukum manakah di antara kalian ahsanu amala yang paling bagus perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur, sedangkan adapun Allah al-azizu adalah maha agung. Ya, disebutkan al-azizu artinya yang maha menang, al-ghafur yang maha mengampuni. Jadi di ayat yang kedua ini dijelaskan pertama bahwa Allah menciptakan hidup dan mati itu ada tujuannya. Agar manusia diuji oleh Allah, ya. Agar Allah menguji siapa? Menguji kita, manakah yang paling bagus perbuatannya. Sekarang kita gini ya. Kita tahu bahwa ada kematian, ada kehidupan. Kenapa kok kematian dulu disebut-sebutkan di sini? Ini ada hikmahnya, ada tujuannya. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Ya, kematian dulu disebutkan. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya mati dulu awalnya. Dari benda mati, manusia itu setetes air yang mati awalnya. Kemudian hidup. Jadi kematian itu sebenarnya mendahului kehidupan. Sehingga begini, di dalam Islam orang itu tidak usah takut kepada mati. Karena dasarnya manusia itu mati. Gitu. Memang roh itu hidup. Memang Allah ciptakan roh itu hidup. Mungkin ribuan tahun yang lalu roh kita sudah diciptakan hidup di alam roh. Namun roh itu tidak bisa hidup sempurna tanpa dimasukkan ke dalam badan, dan badan itu mati sebenarnya karena badan itu bahannya dari materi yang mati. Jadi sebenarnya manusia itu mati awalnya gitu, tapi kok dia jadi takut mati karena ketika dia sudah hidup dia terlalu cinta pada kehidupan. Jadi dia sudah kadung melekat kepada kehidupan, merasa hidup itu adalah segala-galanya, padahal sebenarnya enggak. Hidupnya itu kelak juga akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu orang yang faham kepada alur perjalanan ini, ya, itu tidak akan takut mati. Tapi bukan berarti nekat mati, enggak. Karena kalau nekat mati juga tidak boleh. Karena nekat mati itu berarti mendahului takdir. Bukan mendahului takdir apa? Membinasakan diri, tidak boleh. Tapi maksudnya dia siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Karena dasarnya kita itu dulu mati, ya. Nah, Allah menciptakan itu pasangan hidup dan mati itu. Ya. Oh ya, ini ada pernyataan ya sebelum saya lanjutkan. Ada keterangan di dalam kitab As-Sabuni di sini tafsir As-Sabuni. Para ulama mengatakan begini. Laisal mautu fana'an wa inqita'an bil kulliyah anil hayah. Ya. Bukanlah kematian itu suatu kebinasaan dan keterputusan sepenuhnya dari hidup. Nah, ini kutipan dari dawuhnya ulama, ya. Wa innama huwa intiqalun min darin ila darin. Sebenarnya kematian itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi memang benar. Sebenarnya mati itu tidak sepenuhnya hancur, tidak. Tapi juga tidak sepenuhnya terputus dari hidup. Makanya orang yang sudah meninggal itu masih punya hubungan dengan yang masih hidup. Hanya memang sedikit berbeda alamnya. Karena dia ada di dar barzakh, ya, dia di negeri barzakh, kita di negeri dunia gitu kan. Beda RT lah gitu ya. Anggaplah beda RT gitu. Jadi cuman beda RT gitu. Satunya RT satunya RT yang apa ya? RT di atas tanah, satunya RT di bawah tanah. Tapi sebenarnya itu masih satu kesatuan, ya. Oleh karena itu sabata fis sahih annal mayyit yasma'. Bahwasanya mayit itu mendengar, wa yara dan melihat, wa yuhissu dan dia itu bisa merasakan.
Disebutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim." Al-hadis dari Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika telah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya telah pergi, dia sedang mendengar apa? Bunyi sandalnya itu. Jadi kesimpulannya bahwa hidup dan mati itu sebenarnya pasangan memang erat, tidak terpisahkan. Makanya di sini dalam ayat ini Allah menyertakan dengan huruf waw. Al-mauta wal hayata. Waw itu artinya dan. Katanya orang Arab itu huruf athof. Huruf athof itu huruf yang satu rumpun. Artinya satu ini ya. Anggaplah satu keluarga. Huruf yang ada kaitannya satu sama lain. Jadi bukan menciptakan mati atau hidup, bukan, tapi dan. Kalau dan ini berarti kan ada hubungannya. Ini kalau dikaji secara ilmu bahasa ya sangat menarik sekali ya. Ini orang kebanyakan, orang umum. Bagaimana dengan para nabi dan rasul? Ya bukan cuma sangat mendengar, bahkan hidup gitu ya di kuburnya. Ya hanya begini, ada yang hidupnya baik-baik saja di kubur, ada yang susah. Ada yang sangat menderita, naudzubillah. Nah, itu. Ada yang bukan cuma baik-baik saja, bahkan sangat makmur, sejahtera di alam kuburnya. Ada yang menderita, naudzubillah ini. Jadi apa tujuannya Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Itu untuk menguji manakah di antara manusia yang paling bagus amalnya. Ya. Jadi memang hidup itu ya ujian, ya mati juga ujian. Jadi kalau ada orang memilih mati ya sebenarnya keliru juga. Karena toh waktu dia mati juga diuji. Ada orang yang lebih senang hidup daripada mati ya juga keliru. Makanya harus sama-sama siap. Namanya orang mati ya diuji, ya orang hidup ya diuji. Hanya ujiannya tentu berbeda-beda. Makanya kalau ahli kubur itu ditanya, katanya mereka ingin kembali ke dunia. Ditanya, kamu masih ingin balik? Ingin balik lagi, kalau bisa hidup lagi katanya. Ya, sementara yang hidup kadang putus asa, ingin mati, mending saya mati aja. Lah ini sudah kebalik ya. Makanya tidak usah saling membanding-bandingkan. Karena yang ahli kubur itu masih ingin hidup, yang hidup kok malah pengen mati lah itu. Ya, jadi sudah tidak usah kita itu jalani apa yang telah Allah takdirkan. Karena masing-masing itu ada ujiannya. Nah, hanya begini. Ujian itu apa? Di sini ada dua. Ujian ini artinya ujian supaya bisa dilihat manakah yang paling bagus amalnya. Ya sama kayak ujian sekolah kan, dilihat mana yang paling rajin. Mana yang paling istiqomah dalam belajar. Nah, kalau ujian hidup dan kematian, mana yang paling soleh amalnya. Nah, maka orang yang insya Allah selama hidupnya mampu melakukan yang terbaik, ya berarti dia dianggap lulus dalam ujiannya. Nah, Allah menciptakan kematian dan kehidupan bersilih ganti untuk diuji manakah. Saya ingin mengutip ya satu keterangan hadis juga tentang larangan ketika ada orang meninggal dunia ya, adab-adabnya. Yang jelas kita disunahkan untuk ketika pertama indas sodmatil ula, ketika ada berita pertama orang meninggal itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Itu untuk menghapus rasa kaget kita. Karena kalau kita tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bisa langsung stres, mungkin bisa ngeblak dan seterusnya. Tapi manfaatnya dengan mengucapkan kalimat irja, itu namanya kalimat irja ya.
Jadi kalau hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau tasbih subhanallah ya. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat irja namanya. Kita hikmahnya mengatakan kalimat irja itu adalah melindungi kita itu dari keterkejutan yang berlebihan. Ya memang kaget-kaget pasti namanya orang. Tapi sabar pada saat terkejut pertama itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Nah, terus yang kedua, dosa besar, larangan itu meratap. Meratap itu menyebut-nyebut almarhum atau almarhumah dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas, ya. Dengan kata-kata yang tidak pantas, ya. Juga apa? Mensobek-nyobek pakaian, ya, atau ya pokoknya meratap itu bagian dari meratap. Nah, adapun menangis itu tidak apa-apa. Ya, Nabi pun sering menangis kalau ada orang meninggal itu, bahkan putra Nabi sendiri pernah meninggal, beliau menangis. Ya, namun diam, tidak boleh ngomong. Kalau nangis sambil ngomong, nah itu harus ditahan. Terutama ini kaum wanita biasanya. Sampai, aduh Pak, kok sudah ditinggal saya gitu, misalnya kan gitu. Itu tidak boleh. Ngomong itu tidak boleh kayak gitu. Jadi harus diredam. Nah, itu adabnya. Kemudian sebutlah amal baiknya almarhum. Tidak boleh nyebut kesalahannya, dosa-dosanya. Tapi kalau ada hukukul adami ya sebut saja kepada ahli warisnya, tidak boleh di depan umum. Tidak boleh mengatakan ini orang ini punya punya hutang sekian kepada saya. Tidak boleh. Karena apa yang menyakiti almarhum waktu sudah meninggal itu menyakitinya sama seperti dia masih hidup, ya. Ya, dan yang lain-lain tentu ketika berziarah tidak boleh merusak kuburannya, ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dilanggar agama yang lain. Nah, ini termasuk adab-adab kepada, sehingga Islam itu tidak sama seperti kebiasaan-kebiasaan agama atau tradisi yang lain yang terkadang melestarikan ratapan itu, ya. Islam sangat melarang keras ratapan, ya. Jadi memperbanyak membaca doa saja, ya. Dan salah satu surah yang diharapkan ketika orang meninggal itu hendaknya membaca juga surat Al-Muluk. Kadang kita kalau membacakan Yasin, ya. Yasin itu sebenarnya begini. Ada ulama mengatakan dalil, ya. Surah Yasin itu kan iqra'u ala mautakum Yasin. Di syarahnya ala mautakum itu artinya orang yang mau meninggal. Jadi sunnahnya Yasin itu sebelum meninggal itu dibaca. Iya, begitu. Kadang kan kita lupa sebelum meninggal Nagil sedang sakit keras, tidak dibacain apa-apa. Bacain Yasin. Maksudnya kalau sudah positif dalam keadaan nazar. Tapi kalau sudah meninggal baca Al-Muluk. Ya, tapi tentu tidak dilarang membaca Yasin. Bahkan itu semua Al-Qur'an itu baik untuk almarhum. Hanya ini soal momentumnya saja, ya, mana yang lebih afdal. Nah, kadang kita begini, kita ketika orang sedang sakit keras sudah kemungkinan menurut prediksi itu sudah lebih dekat kepada meninggal, ya. Kita tidak membaca apa-apa. Ya, sekurang-kurangnya kalau tidak sempat Yasin ya surat Al-Ikhlas. Saya mendengar cerita wallahu a'lam, tapi saya cek ada yang belum terkonfirmasi. Salah satu kakek kami ya dulu, Mafrullah Kezaini itu waktu mau meninggal dibaca surat Yasin. Dan itu petunjuk dari katanya Habib Soleh Tanggul, katanya. Habib Soleh Iswani suruh baca Yasin lah. Jadi memang orang mau meninggal itu sebaiknya dibacakan Yasin karena dalilnya itu iqra'u ala mautakum Yasin atau surah Yasin. Nah, tapi seandainya sudah meninggal bagaimana, kayak tahlilan kan baca ada Yasin, tahlil Yasin. Tidak masalah. Tidak masalah juga. Itu baik, ya. Karena semua surat-surat Al-Qur'an itu
bisa menjadi hadiah bagi para almarhum, bahkan mengkhatamkan Al-Quran lebih baik lagi. Ya. Nah ini kalau surah Al-Mulk, ya, ini maka insya Allah akan mampu menjadi sebab tercegahnya dia dari azab kubur. Ya tentu ada juga beberapa ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, itu juga dibaca ke ahli kubur. Juga beberapa surat yang lain seperti ayat kursi juga ya. Itu atau dan tentunya kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, sholawat dan lain-lain. Nah, ini beberapa hal ya tidak ada salahnya, namun itu maksud saya pengertian yang lebih tepat ya pada Iqra'u ala mautakum Yasin itu. Dan itu dalilnya ketika kita membaca surat Yasin bagi orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan juga? Jadi begitu. Baca. Mungkin bisa dilanjut dulu dengan sesi atau tanya jawab. Alhamdulillah, monggo barangkali ada pertanyaan dari para jamaah. Dari ibu-ibu monggo juga dipersilahkan. Monggo dari bapak-bapak barangkali ada pertanyaan. Mungkin tanya, jadi tadi kan disebutkan bahwa kalau orang sudah mau meninggal atau istilahnya sudah mendekati sakaratul maut, itu diutamakan dibacakan Yasin seperti itu ya. Akan tetapi ketika sudah wafat atau sudah meninggal, itu lebih utama dibacakan surat Al-Mulk ini. Seperti itu. Akan tetapi memang sudah menjadi jamak ya. Jadi memang untuk yang sudah meninggal itu kadang kita tetap ya Yasin tahlil itu ya, Yasin tahlil. Pun juga sebelum orang meninggal biasanya apalagi kalau sudah mendekati itu biasanya ya dibacakan Yasin sama ditalkin itu ya, dibimbing. Ada juga yang menyampaikan kalau orang sudah mau meninggal itu dibacakan surat Ar-Ra'du. Nah, itu apakah memang ada dasarnya juga seperti itu? Surat Ar-Ra'du. Itu masyayikh Mabal Ulum biasanya seperti itu juga pesan seperti itu. Apakah memang ada keutamaannya atau fadilahnya? Jadi ini pertama mengenai surat Ar-Ra'd ya tambahan. Ini ya, memang di keterangannya ini di syarah. Keterangan syarah. Iqra'u ini kan hadis dari Ma'qal bin Yasar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini pengertian ala mautakum ay alladzina hadarahumul maut. Artinya orang-orang yang hampir meninggal. Jadi memang
Tapi disebutkan idza quri'at 'indal mayyit khuffifa anhu biha. Ini perkataan para ulama, jika Yasin itu dibacakan di sisi orang yang meninggal maka diringankan. Berarti ini dibaca pada orang yang mau meninggal atau baru saja meninggal. Karena disebut mayyit itu yang belum dikubur itu. Kalau sudah masuk ke dalam liang itu namanya ahlul kubur. Tapi tentu tidak ada larangan, sekali lagi saya perlu tegaskan, membaca Yasin itu bukan bid'ah. Karena ini ada orang yang berlebihan mengatakan yaitu masalah ijtihad saja ya. Kenapa? Karena ada orang yang menganggap bid'ah, tidak ada sah. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada ulama yang berargumen bahwa mauta itu, mayit-mayit itu umum. Bisa juga kepada orang yang sudah mati namun dikubur. Bisa juga kepada orang yang sudah wafat atau tapi belum dikubur. Ya, seperti itu ya. Jadi yang penting jangan menganggap itu bid'ah. Karena para ulama membiasakan membaca surah-surah Al-Qur'an, bahkan ada yang menghatamkan Al-Qur'an kepada di kuburan. Jadi kemudian pahalanya dihadiahkan kepada almarhum. Tentu begini, mungkin bagi-bagi tugas. Kalau ada orang mau meninggal, ada yang baca Yasin, satunya nalkinin gitu. Jadi bukan kemudian tidak baca Yasin sama sekali, tapi juga tidak talqin gitu ya. Nah, mengenai surah Ar-Ra'd itu memang saya juga membaca itu untuk ini kitab Nihayatul Muhtaj ini. Dan wa yuqra'u indahu suratu Yasin nadban li khabarin dan seterusnya ya. Dan disunnahkan bagi orang yang sudah mau wafat dibacakan di sampingnya surah Yasin. Karena hadis tadi itu. Wa illa, jadi ada katanya, kalau enggak maka surah Ar-Ra'd. Ya. Jadi kalau bisa surah Ar-Ra'd. Karena surah Ar-Ra'd itu ya, itu salah satu fadilahnya ketika dibaca kepada orang yang sedang sakaratul maut, itu akan meringankan kepada terjadinya sakaratul maut itu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Tapi membaca Al-Quran kepada orang yang sedang dalam detik-detik itu sangat baik ya. Memang ada itu jadi itu mazhab Syafi'i juga mendukung itu. Jadi ada pernyataan surat Yasin kalau tidak bisa surat Ar-Ra'd, karena surat Ar-Ra'd lebih pendek ya. Kalau tidak bisa surat Ar-Ra'd semuanya setidaknya sebagian dari surat Ar-Ra'd. Ya. Kemudian ini juga kalau kita sedang menguburkan seseorang, disunahkan bagi orang yang masih hidup itu khususnya keluarganya itu mengambil segenggam tanahnya kuburan itu, kemudian melemparnya, naruh tanah itu di kuburan dengan membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka itu satu gempal tanah itu bisa nanti kalau dibacakan Al-Qur'an dia bisa menjadi penyejuk
dan penghalang dia dari azab kubur itu. Karena gini, orang kalau meninggal itu yang harus dimohonkan adalah terbebas dari siksa kubur. Jadi benar-benar di detik-detik awal, karena ini detik-detik yang sangat menentukan ya. Begitu sudah ditarik di liang lahat, dipendem, itu malaikat datang sudah. Makanya keluarga orang-orang pentakziah itu jangan langsung pergi, doa dulu di situ. Doanya itu, doa talqin itu, sabbatakallah. Karena saat itu malaikat sedang tanya langsung. Malaikat itu cepat ya. Jadi datang itu cepat, begitu sudah dimasuk, sudah nggak ada lagi orang di dalam, artinya itu awal pertama kali soal mungkar wa nakir. Bukan nunggu orang pergi semua, enggak. Makanya disunahkan kita nalkin itu. Nah, orang-orang yang membid'ahkan talqin ada sekarang. Kelompok-kelompok itu. Itu jangan didengerin itu. Kenapa? Karena talqin itu ada dasarnya. Yaitu membacakan doa untuk yang meninggal supaya apa? Dia ketika dalam pertanyaan itu dimudahkan. Memang ada juga yang pendapat bahwa malaikat akan datang setelah tidak ada lagi orang gitu. Tapi kenapa ada talqin? Supaya membantu orang yang sedang ditanya di dalam itu supaya bisa menjawab. Jadi cepat ya, makanya masalah roh ya, roh itu kan tidak sama seperti badan kita ya, cepat sekali urusan roh itu cepat. Allahu a'lam ya. Tapi intinya kita husnudzon, yakin bahwa orang itu bisa menjawab, dibantu dengan kalimat-kalimat thayyibah itu menyejukkan ya. Itu menjadi sumbangan doa. Makanya sangat sengsara sekali kalau ada mayit begitu sudah dikubur ditinggal. Dia itu mungkin sedang sedang butuh bantuan gitu kan. Hanya jangan langsung pergi, setidaknya sampai setengah jam, 1 jam didoakan dulu. Keluarga terdekatnya ngaji dulu lah gitu ya, jangan buru-buru ngaji. Kemudian baru pergi. Nah, adapun soal bacaan di hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 itu kalau dibandingkan dengan derajatnya mendoakan di detik-detik awal itu beda itu sudah tidak sama. Ibaratnya begini. Kalau orang sakit langsung masuk ICU itu ya, penanganan pertama itu di detik-detik. Beda dengan sudah opnam gitu loh, katanya sudah opnam itu kan biasa sudah sana. Ya banyak orang kan lebih peduli pada tahlilan hari ketiga, hari keempat gitu kan, daripada mendoakan waktu detik-detik habis dikuburkan. Padahal itu ya sebenarnya ya sangat penting kita sempurnakan gitu ya. Dan mengenai masalah amaliyah tersebut, mendoakan sampai hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 sampai 1 tahun atau haul sampai hari ke-1000 dan seterusnya, itu adalah anjuran dari para ulama salaf, khususnya para sahabat. Angka-angka itu dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu ada pernyataannya bahwa sedekah kepada mayit, artinya sedekah itu bisa sedekah bacaan, sedekah materi ya. Itu amalnya diberi penangguhan oleh Allah, dikasih waktu 3 hari kalau ada orang sedekah, maka pahalanya akan sampai. Kemudian 7 seterusnya sampai 1000 hari. Dan itu kemudian dibawa oleh para wali songo. Kemudian dikenalkan kepada masyarakat kita dan akhirnya jadi tradisi sampai sekarang. Ini saya dapat keterangan di kitab bahwa ternyata angka-angka itu dari Sayyidina Umar. Memang tidak ada hadisnya secara khusus ya. Setahu saya tidak ada hadis secara khusus. Tapi bukan berarti keliru, tidak. Itu itu adalah ajaran yang sangat baik ya. Karena Karena memberi kesempatan orang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi 7 berapa itu? Tunggu ya, mohon maaf saya cek dulu. Karena pernah saya screenshot ini. Jadi ini memberi kesempatan kepada orang untuk Untuk bisa mendoakan para almarhumin. Itu ya.
Ya mungkin sebelum sambil Ustaz, ambil monggo kalau ada pertanyaan lain. Intinya tidak usah khawatir ya bahwa semua amaliyah kita ini ya. Jadi di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karyanya Imam As-Suyuti. Ini jadi pengarang kitab tafsir Jalalain menyatakan jadi ada sabda Nabi SAW, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah kepada orang meninggal, pada mayit. Kemudian Sayyidina Umar menerangkan, as-shadaqatu ba'da dafni thawabuha ila thalathati ayyam. Sedekah setelah kematian maka pahalanya terus berlanjut sampai 3 hari. Wa shadaqatu fi thalathati ayyam yabqa thawabuha ila sab'ati ayyam. Sedekah di dalam masa 3 hari pahalanya berlanjut sampai hari ke-7. Sampai 7 hari. Wa shadaqatu yaumas sabi' yabqa thawabuha ila 25 ayyam yauman. Sedekah pada hari ke-7 itu pahalanya berlanjut sampai 25 hari. Wa minal 25 ila 40 ayyam, dan dari 25 sampai 40 hari. Wa minal 40 ila mi'atin, dan dari 40 sampai 100. Wa minal mi'ah ila sanatin, dan dari 100 sampai 1 tahun. Wa minas sanah, dan dari 1 tahun ila alfi yaumin, sampai 1000 hari. Nah, jadi angka-angka ini yang diamalkan oleh warga NU khususnya ya. Itu ada dalilnya dari dawuhnya Sayyidina Umar. Itu menafsirkan hadis Nabi ya. Karena sahabat yang paling ngerti kepada tafsirnya hadis ya, tentu kita bisa berpegang kepada perkataan sahabat ini. Karena ini masalah amaliyah, fadilah ya, keutamaan amaliyah. Jadi tidak. Jadi ini masalah pahala. Jadi kita mengharap tentu dengan kita membacakan tahlil itu, sedekah itu, pahalanya terus ditambahkan oleh Allah sampai ke hari ke-1000. Itu dari saking besarnya pemberian Allah kepada orang yang sudah meninggal ya, melalui doanya para orang-orang yang masih hidup ini ya. Ini mungkin gitu terakhir mungkin. Kalau tidak ada kita tutup doa. Ada. Alhamdulillah, insyaallah ada satu pasangan yang kurang sebenarnya ya dari majelis kita itu Kiai hadisnya tidak ada. Jadi saya itu berpikir kitab yang barokah ya. Kalau untuk hadis ini barokah sekali itu adalah Sahih Bukhari sebenarnya. Cuman antara Sahih Bukhari atau Riyadhus Shalihin ya, mungkin nanti dari pihak takmir misalnya kita selang-seling ngaji biar Al-Qur'an hadis sama-sama dapat. Kita sama-sama dapat barokahnya Al-Qur'an, ilmunya hadis, barokahnya hadis. Jadi akan baik sekali karena kalau hadis saja tanpa Al-Qur'an kurang sempurna ilmu kita. Kalau kita belajar Al-Qur'an saja tidak belajar hadis ya bisa jadi nanti juga kurang sempurna karena kita tidak tahu menafsirkan Al-Qur'an tersebut gitu, kecuali melalui hadisnya. Jadi intinya akan lebih baik kalau satu majelis itu ada dua materi tersebut, Al-Qur'an dan hadis ya biar. Ya demikian, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengokohkan iman kita, menambah kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang ahsanu amala, yang paling baik perbuatannya di dunia dan di akhirat. Nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang ahlul jannah, termasuk dalam golongan orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari semua fitnah di dunia, siksa kubur, serta semua ujian Allah di akhirat nanti. Semoga kita termasuk dari orang-orang dan juga segenap keluarga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang saleh,
Rabbi alhiqna bis salihin wa tawaffana muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin man fil ma'lumillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan barakahnya Al-Qur'anul Karim, dengan barakahnya para ahli Al-Qur'an, dengan barakahnya para ulama ahli Al-Qur'an, dengan barakahnya para hufazul Qur'an, dengan barakahnya para pecinta Al-Qur'an. Ya Allah, wabil khusus dengan barakahnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti serta para masyayikh, mereka yang mendakwahkan Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri kami, pasangan kami, serta keturunan kami, serta kerabat kami, orang tua kami dan para leluhur kami. Ya Allah, semuanya ya Allah min ahlil Qur'anil azim, termasuk dari ahli Al-Qur'an, dicatat dari sebagai orang-orang yang min ahlil Qur'an dan layak mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an di hari ketika tidak ada syafaat kecuali syafaatmu ya Allah, kecuali syafaat baginda Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami menghafalkan Al-Qur'an, mudahkanlah kami memahami isi-isi Al-Qur'an, mudahkanlah kami mengamalkan Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an penerang hati kami, penerang keluarga kami, cahaya di rumah kami, di kuburan kami nanti, di tempat-tempat kerja kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an teman kami selamanya ya Allah, di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah hijab kebodohan dari hati kami, kelalaian dari hati kami, sehingga kami ya Allah selalu dekat, mencintai, rindu kepada Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat rindu hati-hati para kekasih-Mu, para aulia-Mu kepada Al-Qur'an. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan barakahnya Al-Qur'an dan dengan barakahnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan semua kemuliaan yang Engkau berikan khususnya di bulan Dzulhijjah ini kepada para jamaah haji yang pergi ke tanah suci-Mu ya Allah, dengan barakahnya Baladul Haram, negeri haram, dengan barakahnya kota Madinah, dengan barakahnya Masjidil Haram, dengan barakahnya Masjid Nabawi, dan dengan barakahnya orang yang dikuburkan di dalamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dengan barakahnya Ahlul Baqi, dengan barakahnya Ahlul Ma'la, dengan barakahnya para penduduk Zambal, Tarim, serta para ulama Hadramaut, dengan barakahnya para sadah, para syurafa, para alawiyin, para sadah, para pemimpin, para aulia, para kutub, para orang-orang yang Engkau pilih menjadi kekasih-Mu dan hamba-hamba-Mu yang saleh, dengan barakahnya semua guru-guru kami ya Allah yang mengajarkan kami dari alif ba ta hingga mengajarkan kami Al-Qur'anul Karim dan ilmu-ilmu yang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan barakahnya mereka ya Allah, jadikanlah kami, catatlah kami, angkatlah kami ke sisi-Mu ya Allah, dekatkanlah kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami dalam waktu yang terdekat ya Allah, dalam waktu yang terdekat ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah secara lahir dan batin, berikanlah kami rezeki ya Allah untuk bisa menginjakkan kaki kami di tanah suci-Mu ya Allah, bisa pergi umrah dan haji ke tanah suci-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, munculkanlah di dalam diri kami ya Allah keinginan untuk berziarah mengunjungi-Mu ya Allah, sekurang-kurangnya dalam 5 tahun sekali ya Allah kami bisa berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah, diberi kecukupan ekonomi, kecukupan keluarga lahir batin untuk bisa bersenan, bisa bermunajat, berdoa di tanah suci-Mu ya Allah, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya Allah, dengan barakahnya para jamaah haji yang pergi ke tanah suci ya Allah,
dengan barokahnya 10 malam dan 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan dengan barokahnya bulan Dzulhijjah dan barokahnya hari raya Idul Adha yang insyaallah ada di depan mata ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah apa yang menjadi hajat dan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, dan selamatkanlah kami dari semua fitnah, semua dosa besar, semua kemungkaran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana Engkau memberi kekayaan kepada kami yang fakir, maka kami semua fakir kepada kekayaan dan rahmat-Mu ya Allah. Maka cukupkanlah rezeki kami ya Allah. Apapun pekerjaan kami ya Allah, jangan Engkau jadikan sebab kesengsaraan kami ya Allah. Kami hanyalah hamba-Mu ya Rabb. Kami hanyalah hamba-Mu yang memohon belas kasihan-Mu, memohon rahmat-Mu, memohon karunia-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami mengandalkan pekerjaan kami, jangan jadikan kami mengandalkan usaha kami. Jadikanlah hati kami semata-mata mengandalkan Engkau ya Allah, mengandalkan kudrah dan iradah-Mu ya Allah. Janganlah Engkau halangi kami untuk menghadap kepadamu di tempat suci-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tolonglah kami lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Mudahkanlah kami membayar tanggungan kami, menafkahi keluarga kami, dan cukupkanlah rezeki kami, dan lebihkanlah rezeki kami untuk bisa berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan tetapkanlah niat kami agar kami istiqomah di dalam niat kami ya Allah. Dengan barakahnya Al-Qur'anul Azim, dengan barakahnya para jamaah haji ke tanah suci-Mu ya Allah, dengan barakahnya para peziarah ke tanah suci-Mu di bulan Dzulhijjah ini ya Allah. Ya Allah, rezekilah kami haji akbar di tahun-tahun yang berikutnya ya Allah, bisa berhaji di haji akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka la syarika. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa ya Allah untuk membawa kami ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan jadikan kami ya terbebani oleh ekonomi kami, oleh tanggungan kami menjadi penghalang bagi kami untuk menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah semua rezeki kami semata-mata dari jalan yang Kau pilih ya Rabb. Bukan jalan yang kami pilih, bukan usaha yang kami fikirkan mampu untuk memberangkatkan kami ke tanah suci, namun semata-mata karena semua panggilan dari Engkau ya Allah, yang tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kuatkanlah iman kami, kuatkanlah keinginan kami untuk bisa ziarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Jadikanlah kami tamu-tamu agung-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ya Aziz ya Ghaffar, Allahumma habib ilana al-iman wa zain fi qulubina wa karina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sebelum saya akhiri, insyaallah saya perlu sampaikan terkait pengajian ini, untuk sementara mengingat jadwal kami yang masih butuh penyesuaian kembali setelah hari raya ini. Insyaallah sementara 2 minggu sekali ya, insyaallah. Tapi yang penting niat kita tetap istiqomah ngaji. Saya ingin menyampaikan satu hadis. Ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Kira-kira artinya begini. Ya. Barang siapa orang, hamba,
Aku beri keluasaan rezeki padanya dalam waktu 5 tahun. Namun dia tidak berkunjung ke rumahku, maka dia berarti ya, tidak ingin menghadap kepadaku. Itu kira-kira begitu. Ini hadis kursinya bisa nanti saya tunjukkan kalau belum. Artinya apa? Ini ya. Ada ciri-ciri kalau ada orang dalam 5 tahun setelah dia pernah ke Mekah, Madinah. Kemudian dalam 5 tahun Allah berikan dia cukup rezeki. Dia tidak berangkat lagi. Maka itu tandanya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah kasih waktu 5 tahun. Ya, siapapun itu, ayo kita ingin jadi bagian dari itu. Jangan kemudian kita mengatakan, saya tidak mampu, belum pengen. Ini sebagai motivasi supaya kita benar-benar menjadi hamba yang Allah pilih untuk bisa menjadi tamu-tamunya. Semoga semuanya diberi rezeki tersebut, amin. Dan semua yang hadir dan juga para jamaah kita yang di masjid ini, insyaallah saya yakin. Dan Allah yang ajma'in wa nafa'ana bi iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin.